Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 270 Munafik. Ketika suara Lin Yu jatuh, penonton tiba-tiba tertawa. Tidak malu untuk berbicara. Jika Anda belum melihat apapun, Anda tahu itu membual. Itu benar, saya pikir kecantikan Rongkin Anda baru saja meledak, kan? Jangan bicara omong kosong, keluarkan kalau bisa. Ketika sekelompok bos besar dan eksekutif perusahaan mendengar kata-kata Lin Yu yang merajalela, mereka secara alami sangat tidak yakin, dan mereka tidak bisa menahan teriakan kesal. Ya. Mengapa He Jiarong selalu di depan begitu banyak orang? Sekretaris Lan tidak memiliki sikap dominan terhadap Lin Yu dan yang lainnya pada awalnya, berpura-pura menjadi lembut dan menatap Lin Yu sambil tersenyum. Karena Anda mengatakan Anda membawa koleksinya, tolong berikan kepada kami. Setelah dia selesai berbicara, seorang anggota staf di bawah panggung mengedipkan mata, dan anggota staf tersebut segera memegang nampan dan berjalan ke sisi Lin Yu. Sekretaris Lan, karena saya mengatakan bahwa itu adalah koleksi yang dapat membunuh semua koleksi dalam sekejap, itu adalah harta terakhir, dan tentu saja tidak dapat ditampilkan sesuka hati. Dengan cara ini, Anda akan melelang koleksi lain terlebih dahulu, dan pada akhirnya, saya akan mengambil barang-barang yang saya bawa. Bagaimana kalau pergi ke pelelangan? Lin Yu menoleh dan menatapnya sambil tersenyum, dan berkata dengan percaya diri. Tuan He, biar saya ingatkan lagi. Lelang kami bersifat sukarela. Bahkan jika Anda tidak membawa apapun, kami bisa memahaminya, tapi saya harap Anda tidak berbohong. Meskipun Sekretaris Lan masih memiliki senyum di wajahnya, ada ujung tajam di matanya, dan nadanya agak agresif. Tampaknya dia tidak sabar untuk segera merobek topeng Lin Yu dan membiarkan dia diejek dan dibenci oleh semua orang. Sekretaris Lan, apa yang Anda katakan terlalu banyak. Bagaimana saya bisa berbaring di depan begitu banyak bos dan wakil menteri? Bahkan jika saya berbohong, bisakah saya turun dari panggung? Lin Yu juga menyipitkan matanya, dengan dingin dan berkata dengan dingin, Anda bertanya, apakah Anda sengaja menargetkan kecantikan Rongkin kami? Atau apakah Anda ingin melihat kami membodohi diri sendiri? Saya mendengar bahwa Anda memiliki kerabat dengan saingan kami Tian Ziyun. Hubungan apa? Apakah Anda menggunakan kekuatan publik untuk tujuan pribadi untuk menekan kami untuk mereka? Suara Lin Yu tidak nyaring, tetapi setiap kata sangat keras, mengenai kelemahan Sekretaris Lan. Penting untuk diketahui bahwa di departemen tingkat tinggi seperti itu, gelar kekuasaan publik untuk penggunaan pribadi bukanlah lelucon, bahkan jika itu fiksi, sangat mungkin akan disingkirkan. Sekretaris Lan memucat ketika dia ditanyai oleh kata-kata Lin Yu. Dia melirik ke arah wakil menteri. Melihat wajah wakil menteri tegas, dia sedikit panik. Dia buru-buru berkata kepada Lin Yu, Tuan He, Anda harus meminta bukti. Sebagai sekretaris wakil menteri Yao, saya selalu melakukan tugas saya, dan saya ingatkan bahwa itu juga niat baik. Anda mengatakan bahwa koleksi yang Anda bawa dapat membunuh semua koleksi lainnya, tetapi tahukah Anda koleksi apa yang paling berharga saat ini? Aku tidak tahu, dan aku tidak perlu tahu, karena tidak ada koleksi yang sama berharganya dengan milikku. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, meskipun dia mendominasi, tetapi dia memiliki wajah yang tenang tanpa kesombongan sedikit pun. Sombong. Terlalu sombong. Semua orang yang duduk di sana menatapnya dengan marah. Bocah kecil ini benar-benar belak-belakan, dan tidak peduli koleksi apa yang tidak seberharga miliknya, mungkinkah dia membawa harta langka? Baiklah, Tuan He, saya harap Anda benar-benar bisa membuka mata kami saat itu. Sekretaris Lan meliriknya, dan seringai mencibir dari sudut mulutnya. Dia baru saja melihat daftar hadiah,
dan hal yang paling berharga pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Yu dengan seteguk. Nah, sekarang pelelangan akan dimulai. Setelah Sekretaris Lan selesai berbicara, seorang wanita dengan rok panjang berjalan ke atas panggung dan tersenyum dan berkata, hal berikutnya yang akan difoto adalah koleksi No. 1. 3 Kaisar Dinasti Qing mengukir uang ibu dari perdagangan mobil Longchang. Sebanyak 41, harga awal 2,2 juta, kenaikan harga 200.000, dan harga dibayar, dan penawaran dimulai di bawah. 2 dan 2 juta. 2.600.000. Tang Hao mengangkat matanya dan melirik ke panggung. Melihat koleksi pertama memiliki harga mulai lebih dari 2 juta, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Dia berbisik kepada Lin Yu dengan sedikit khawatir, Tuan He, koleksi yang baru saja Anda sebutkan sangat bagus. Apakah itu palsu? Tentu saja itu benar. Bisakah kamu berbicara omong kosong tentang hal ini? Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh sambil makan makanan. Setelah mendengarkan Tang Hao, dia terkejut dan berkata, benarkah? Bisakah kamu menunjukkannya kepada kami? Ya, Tuan He, sungguh baik, tunjukkan pada kami, mari buka mata kami dulu. Para eksekutif perusahaan lainnya juga menatap Lin Yu dengan penuh harap. Ini sangat sulit untuk ditunjukkan kepadamu, kamu akan tahu nanti. Lin Yu tersenyum pada mereka dan memberi isyarat kepada mereka untuk tidak khawatir. Sekelompok orang tiba-tiba saling melirik dengan curiga, bertanya-tanya apa yang dijual Lin Yu. Hei, Hei, Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak membawanya, apakah Anda sengaja membuat omong kosong di sini? Mendengar dorongan Lin Yu, Tang Hao memandangnya dari atas ke bawah, dan melihat bahwa dia mengenakan setelan jas di sekujur tubuhnya, dan dia sepertinya tidak bisa meletakkan bayi. Dia tiba-tiba menjadi gugup, berpikir mengapa dia tidak ingin lari sebentar. Dia bergegas ke telinga Lin Yu dan berkata dengan suara rendah, jika kamu ingin lari, ayo lari lebih awal, jika tidak maka akan malu untuk sementara waktu. Lari atau lari? Kakak Tang, duduk saja di sini dan makan dan minum dengan baik. Kapan aku membodohimu? Lihat saja, kata Lin Yu sambil tersenyum. Tang Hao tersenyum pahit, dia benar-benar tidak tahu tangan mana yang dimainkan Tuan He ini, jadi dia bahkan tidak menebak sama sekali. Dia menundukkan kepalanya dan mulai makan. Jangan hanya fokus makan. Koleksi-koleksi ini sepertinya lumayan bagus. Kalau suka, kalian semua bisa menawar. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Tang Hao dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala, barang-barang ini sangat mahal sehingga mereka tidak mampu membelinya. Selamat kepada Tianziyun Cosmetics karena telah menjual sepasang mangkuk celadon Yue Qilen ini dengan harga tinggi 10 juta yuan. Nyonya rumah berseru dengan penuh semangat, kami akan mengenakan biaya penanganan 5% untuk amal. Tunggu sebentar. Sebelum Nyonya rumah berbicara, pria dengan setelan kotak-kotak putih yang baru saja disiram oleh Lin Yu berdiri lagi. Ketika dia menyela, mata semua orang langsung tertuju padanya, tidak tahu di mana dia akan bernyanyi. Pria berjas kotak-kotak putih itu tidak terburu-buru untuk berbicara, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan kepala terangkat, saya pikir 5% terlalu rendah. Tianziyun kami telah berkomitmen untuk beramal dan ingin melakukan sesuatu untuk anak-anak di pegunungan. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengambil 40% dari hasil lelang dan menyumbangkannya kepada anak-anak di pegunungan sebagai sumbangan amal. Apa yang dia katakan sangat bersemangat dan benar seperti yang diketahui semua orang. Ini adalah pertama kalinya perusahaan mereka menyumbangkan uang untuk amal. Ini baik. Begitu suaranya jatuh, dia langsung mendapat tepuk tangan dari bawah, dan banyak orang menggema. Kami bersedia mengikuti contoh pantun langit, dan juga mengeluarkan 40% dari harga lelang sebagai sumbangan amal. Sama dengan kami mengambil 50%. Kami juga bersedia membayar 50%.
Wakil Menteri Yao dari Kementerian Perdagangan tersenyum lega ketika melihat pemandangan ini. Matanya penuh dengan persetujuan ketika dia melihat setelan kotak-kotak putih, dan dia mengagumi orang-orang di sekitarnya. Lihat, semuanya, ini adalah hati nurani dan pengertian. Pengusaha yang bersyukur dan bertanggung jawab. Itu benar-benar teladan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha sukses. Orang-orang di sekitar juga mengangguk, mengagumi semangat tanpa pamrih dari pria berjas kotak-kotak putih. Benar-benar bisa berpura-pura. Beberapa karyawan di meja Lin Yu memutar mata dan tampak jijik. Mereka tahu rima langit, bagaimana mungkin mereka tidak tahu aktivitas merugikan dari rima langit. Orang ini cukup pintar, sangat bagus untuk membeli bantuan dari Wakil Menteri Perdagangan seharga 4 juta, kata Lin Yu sambil tersenyum. Tang Hao melirik Lin Yu, yang dengan tangan kosong. Dia naik turun. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia juga menilai orang lain. Pertama, pikirkan apa yang akan dia lakukan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Lin Yu merasa kursi di belakangnya digesekkan padanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa pria dengan dahi lebar dari kelompok Li yang baru saja memintanya untuk mengganti meja. Pada saat ini, pria dengan dahi lebar itu menatap dengan dingin. Dia berkata dengan marah, "Apa kamu tidak tahu ini, Gang? Kenapa kamu duduk begitu jauh dan memukul seseorang?" Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan hatinya sangat marah. Lorong ini lebarnya 5 atau 6 meter. Anda harus memukul kursi saya sendiri. Apakah ini menyalahkan saya? Apa yang harus saya lakukan? Saya duduk di sini tanpa bergerak. Saya buta dan ingin memukulnya. Bahkan jika saya memukulnya sampai mati, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lin Yu meliriknya dengan ringan, dan berkata dengan marah. Kamu, pria dengan dahi lebar memerah, dan dia berkata dengan marah, benar saja, ini adalah perusahaan nakal yang tidak bisa masuk ke meja. Saya melihat betapa memalukan Anda tidak bisa mendapatkan koleksinya untuk sementara waktu. Berhenti bicara omong kosong, keluar dan lihat, di mana wanita itu. Pada saat ini, Su Haisen, yang berjalan bersamanya ke pintu, tiba-tiba berteriak, dan pria dengan dahi lebar itu bergegas keluar. Keduanya melihat ke pintu, tidak melihat siapapun yang ditemukan, dan bergegas ke lift. Rindu. Ketika Tang Hao mendengar apa yang baru saja dikatakan Su Haisen, dia tidak bisa menahan menelan dan berkata, apakah wanita tertua dari keluarga Li datang hari ini? Kakak Tang, apa kau tahu? Lin Yu meliriknya dan bertanya. Saya tidak tahu. Tang Hao menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, diperkirakan hanya sedikit orang yang duduk yang mengenal keluarga Nona Li, dan bahkan tidak tahu namanya. Oh, mengapa? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik. Bagaimana mungkin tidak ada yang tahu bisnis keluarga besar keluarga Li dan wanita yang bermartabat? Karena saya mendengar bahwa meskipun wanita tertua ini sangat pandai, dia tidak pernah menyentuh bisnis keluarga Li. Dia lebih bebas dan mudah marah, dan selalu melakukan apa yang dia ingin lakukan. Tang Hao mengerutkan dahi, tetapi saya mendengar bahwa bos keluarga Li setelah mengalami koma yang tidak disengaja, diagnosis dan pengobatannya tidak baik. Orang tua dari keluarga Li memaksa wanita tertua pulang untuk menghubungi bisnis keluarga. Diperkirakan dia ingin mempercayakan beberapa perusahaan keluarga Li kepadanya di masa depan. Datang dan marahi. Nada bicara Tang Hao juga tidak pasti. Dia hanya desas-desus. Keluarga Li dan keluarga Wan adalah yang terbesar di kawasan bisnis Beijing, jadi ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang mereka setiap hari. Bos keluarga Li mengalami kecelakaan. Apa artinya? Tepat ketika Lin Yu hendak mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba merasakan tamparan di bahu. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat sosok yang cantik, dan wajahnya tiba-tiba terkejut. Itu kamu. Tuan He, kami benar-benar memiliki takdir. Saya tidak menyangka Anda ada di sini.
Apakah nyaman bagi saya untuk duduk di sini? Itu adalah seorang wanita jangkung berambut panjang dengan mata cerdas, yang merupakan pramugari kelas 1 yang ditemui Lin Yu di pesawat, Li Qianying. Hari ini, Li Qianying masih sangat santai, dengan rok dan kemeja kerah daun teratai, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan kecantikan dan temperamennya yang luar biasa. Nona Li. Tang Hao juga mengenali Li Qianying, mengingat apa yang terjadi di bar hari itu, tidak bisa menahan tawa, dan buru-buru mengambil bangku untuknya. Silakan duduk, ini takdir. Lin Yu juga berpikir itu adalah kebetulan bahwa dia bisa bertemu Li Qianying di sini, dan tidak bisa menahan senyum. Nona Li, kenapa kamu di sini? Apa yang bisa kamu lakukan? Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikannya, Su Haisen dan pria dengan dahi lebar di luar segera masuk. Su Haisen memarahi dengan marah, biarkan Anda mengirim seseorang keluar untuk menjemput wanita itu. Apakah Anda mengirim sekelompok ember beras? Ya, aku melalaikan tugas. Pria dengan dahi lebar itu berkeringat dingin. Cepat dan panggil Nona. Su Haisen berkata dengan dingin. Ya, aku akan bertarung. Pria dengan dahi lebar itu mengangguk tanpa henti. Tidak perlu bertengkar, Paman Su, aku di sini. Li Qianying, yang sedang duduk di sebelah Lin Yu, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyapa Su Haisen. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.